Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali bersama saya Mas Yono 23 guys. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat ridho daripada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saudara-saudara, kalau kita mau beli jala sebaiknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Baik itu jala yang kita gunakan untuk spot air asin atau jala yang akan kita gunakan untuk spot air tawar. Baik, saudaraku, ada 4 setidaknya kekurangan dan kelebihan antara jala dengan bahan benang dan jala dengan bahan nilon. Tapi ini bukan jala ya, ini adalah contoh barangnya. Ini jaring. Ini contoh barangnya. Kalau menurut saya, menurut Mas Yono 23, karena saya juga pernah memiliki jala yang bahan nilon dan sudah saya jual dengan teman. Dan saya juga beberapa kali memiliki jala yang ini, yang benang ya. Dan sudah 3 kali ganti. Baik, kita bahas kekurangan dan kelebihan daripada bahan-bahan jala ini, jala benang maupun yang bahan nilon. Oke, yang pertama, kalau untuk nilon ini biasanya lebih ringan kalau ukurannya sama, umpamanya 9 kaki atau sama-sama 9 kaki atau sama-sama dengan 12 kaki, itu biasanya lebih ringan melemparnya. Biasanya yang ini lebih ringan, yang ini agak lebih berat. Ya, kenapa? Karena ini biasanya dia pengaruh daripada angin. Kalau yang ini kena angin, dia lebih berat. Kemudian yang kedua adalah kalau yang ini, yang nilon ini tepat tenggelam ya, cepat tenggelam dan sehingga ikan dan udang itu mudah terperangkap. Ya, cepat terperangkap. Ini cepat tenggelam. Kalau ini lambat tenggelam. Karena apa? Karena yang ini tidak menghisap air, sifatnya ini menghisap air. Dia lambat. Ya, paling-paling sekian detik lah lambatnya ya. Tak terlalu dominan. Sedikit lah lambatnya. Tapi yang jelas lebih dulu turun yang ini ketimbang yang ini. Yang nilon daripada yang benang. Yang kedua. Kalau yang ini, yang ketiga, itu kalau untuk menangkap ikan atau udang, dia tidak lengket ya teman-teman, tidak lengket. Tapi kalau ini lengket karena dia benang, karena dia punya serat. Kalau ini dia tidak punya serat. Kalau yang nilon, dia tidak lengket, melainkan dia masuk ke lubang-lubang jaringnya atau mata-mata jaringnya. Kalau ini dia akan lengket mengenai sirip-siripnya atau patilnya kalau ikan. Jadi itu yang ketiga. Jadi yang keempat, lebih mudah membentuk lingkaran, membulat. Kalau yang ini kita lempar, dia akan lebih mudah membentuk lingkaran atau membentuk bulatan ketika kita lempar. Tapi kalau ini agak lebih sulit daripada yang ini. Karena apa? Karena tadi kalau kita melempar, ini tak makan angin atau tak terpengaruh oleh angin. Ya, terpengaruh tapi sangat sedikit. Tapi kalau ini sangat terpengaruh. Ya, karena sifatnya benang. Ya. Mungkin teman-teman semuanya sudah merasakan apa kelebihan dan kekurangan ini. Cuma mungkin tak terekspos ya. Kemudian yang kelima, ini perawatan. Untuk perawatan itu tergantung daripada kita yang pakai. Kalau kita yang makainya irit, ya jalan ini akan tahan lama. Tapi kalau makainya tak irit, jalan ini tak akan tahan lama. Jadi kalau saya makai jala, itu begitu saya pakai, langsung saya jemur. Tak perlu saya siram dengan air tawar atau lain sebagainya. Begitu saya pakai, setelah saya pakai, langsung saya jemur, saya bentang seperti ini. Gantung seperti ini. Jangan dibiarkan di dalam ember. Nanti dia cepat lapuk atau benangnya cepat putus. Jadi kalau ini masih tegap ya. Ini udah 3 tahunan. Untuk rantainya
Ini rantainya kita sesuaikan dengan spot. Apakah spot air masin atau air asin atau spot air tawar. Kalau untuk rantai spot air tawar itu biasanya boleh kita pakai jaring apa namanya? Maaf. Boleh kita pakai rantai pemberatnya, maksud saya, timahnya, boleh pakai timah, boleh pakai bahan besi kalau untuk air tawar. Tapi saya sarankan kalau untuk air asin tidak dianjurkan untuk pakai rantai atau pemberat besi untuk jala. Pakailah pemberat timah. Karena kalau mamanya kita pakai pemberat besi untuk di air asin, maka pemberatnya akan cepat lapuk atau berkarat lah ya, bukan lapuk. Lapuk itu kayu. Ya, cepat berkarat. Tapi kalau untuk yang sifatnya spot darat, boleh kita pakai timah juga boleh. Dari bahan timah, kemudian besi juga boleh. Jadi saya kira demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan saudara-saudara semua, teman-teman semuanya mengerti atau bisa menjadikan sebuah referensi ingin membeli jala yang benang, yang nilon atau yang berbahan benang. Jadi seperti itulah kekurangan dan kelebihan menurut Mas Yono 23 ya guys ya. Kalau menurut yang lain kita tak tahu pasti. Tapi yang jelas menurut saya yang selalu saya pakai ya ini nilon dan berbahan benang. Oke, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.